Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali ketika bertemu dengan kita melalui renungan harian HKIP Jambi hari ini, Senin tanggal 17 April 2023. Maka sebelum kita akan memulai aktivitas kita hari ini, mari kita dengar firman Tuhan yang menjadi renungan harian atau siraman rohani bagi kita hari ini, tertulis di 1 Timoteus pasal 1 ayat yang kelima. Isinya demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang boleh dikatakan adalah setiap manusia punya keterbatasan. Bahkan memang ada juga keistimewaan. Untuk hal itulah di keberadaan kita masing-masing, apakah itu di keterbatasan, apakah itu juga yang berhubungan dengan keistimewaan, kita dalam hal itu diberikan Tuhan kesempatan untuk mau dalam hal saling melengkapi, saling memperhatikan, saling menyokong, saling berbagi. Di kesediaan untuk saling berbagi itu, kita akan semakin merasakan kebahagiaan, kita akan semakin merasakan kedamaian, ketenangan hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Memang di teorinya memang mudah untuk dikatakan, tetapi di prakteknya sangat sukar untuk dilaksanakan. Namun sebagai orang percaya, orang yang mengikut Kristus, kita selalu diingatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan dalam hal melakukan atau menyatakan atau memberikan kasih kepada mereka-mereka yang kita kasihi. Apakah itu yang berhubungan, ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bahkan di luar sana pun kita diinginkan oleh Tuhan untuk melakukan, memberikan kasih. Dan kasih yang akan kita lakukan bukan dengan setengah-setengah hati, atau katakanlah dengan kasih yang mendua, tetapi kasih kita itu adalah berawal dari hati yang suci, atau dari hati nurani yang murni. Dengan hal itu, ketulusan, keikhlasan untuk mengasihi, di situ akan semakin terasa dan semakin banyak orang yang merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka untuk memperjelas tujuan kasih itu, Paulus mengatakan Timoteus, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam hal mencapai tujuan, yaitu melalui nasihat, yaitu hiduplah, yang terpenting adalah hidup di dalam iman. Dengan iman yang kita miliki, maka kebenaran Allah akan semakin nyata. Dan hal yang kedua, hiduplah di dalam ketulusan dan keikhlasan untuk melakukan hal-hal yang berguna sebagaimana yang kita imani. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dan merasakan pengaruh kehidupan di akhir-akhir ini. Apakah itu karena sistem yang berlaku, atau apakah itu karena tuntutan hidup yang semakin tidak boleh kita kendalikan, maka kita diingatkan oleh Tuhan untuk hidup dengan kasih, baik itu dengan memberikan nasihat,
memberikan petunjuk, memberikan jalan keluar bagi mereka. Yang berarti kepedulian kita sangat diingini oleh Tuhan untuk kita nyatakan di setiap saat kepada mereka-mereka di sekitar kita, agar sukacita yang dari Allah menjadi bagian daripada semua. Selamat untuk saling berbagi, untuk saling memperhatikan, dan selamat melakukannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar di setiap pekerjaan kami, maupun melalui perkataan dan perbuatan, kami melakukannya didasari atau berangkat dari hati yang tulus, tidak dengan hati yang berpura-pura atau mendua. Sertai dan berkati kami seluruhnya untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.